Recording in progress. Untuk kebenaran firman pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan tubuh kami yang sehat ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Baik aku yang akan membawakan kebenaran firman pada pagi hari ini dan juga kami semua ya Tuhan. Untuk kami mengerti apa yang Kau kehendaki dari firman itu ya Tuhan. Bukan saja yang mereka yang mendengarnya Tuhan, tetapi juga bagi diriku secara pribadi. Urapi Bapak Dr. Saud ya Tuhan, dengan kuasa kudus-Mu yang akan memberikan penjelasan secara benar. Mungkin ada yang kurang tepat yang aku sampaikan, biarlah melalui bibir mulut Bapak Dr. Saud akan disempurnakan firman yang aku sampaikan pada hari ini. Tuhan menyertai ibadah ini dari permulaan hingga pada akhirnya nanti dalam pimpinan-Mu ya Tuhan. Curahkanlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, di mana di ruang kami melakukan ibadah pada pagi ini. Terima kasih untuk Mbak Endang yang sudah membawakan WL pada pagi hari ini. Biar kira berkati Tuhan Mbak Endang, baik di dalam pelayanannya WL maupun di dalam usahanya mencari nafkah kehidupannya. Baik pagi hari ini Tuhan Kau berikanlah kiranya ya Tuhan pembeli untuk membeli barang dagangannya dari Mbak En. Terima kasih Tuhan Yesus, segala puji dan hormat hanya Bagimu ya Tuhan, dari pagi hari ini sampai ke hari. Haleluya. Makasih. Ini saya akan membawakan firman dari yang terambil dari Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 ayat 1-16. Di situ saya beri tema adalah dalih. Dalih itu suatu alasan, di mana alasan itu kita cari-cari sendiri untuk membenarkan suatu perbuatan. Keluaran 4 ayat 10. Jadi dalam perintah Tuhan, kita lakukan saja apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Janganlah kita ragu-ragu bahwa mungkin kita merasa, oh aku ini kurang mampu, begini. Tapi percaya saja bahwa Tuhan ada senantiasa menyertai di dalam pelayanan kita, ataupun di mana saja Tuhan menghendaki kita berada, Tuhan selalu menyertai kita. Dalam Hakim-Hakim 6, Hakim-Hakim 6 ayat 1-16. Di situ dari judulnya itu Gideon diangkat menjadi hakim. Tapi nggak dibaca ya semuanya ya, pasti sudah karena malam kan sudah dikasih sama Pak Joko. Bukan pagi hari, pagi-pagi biasanya Pak Joko kalau ngasih itu suka pagi-pagi banget. Tapi ini sudah dari sore, Pak Joko rajin banget, diberkati Pak Joko, sudah menyiapkan judul, udah membuka link ini, diberkati pelayanan dari Pak Joko. Disitulah kita baca bahwa dari Hakim-Hakim 6 ayat 1-16 diceritakan bahwa orang Israel itu sudah dituntun oleh Tuhan keluar dari Mesir yang berlimpah dengan segala enak-enak, tapi di situ orang Israel itu hidup dalam perbudakan. Nah, disitulah Tuhan mengeluarkan orang-orang Israel menuju ke tanah Kanaan dengan berbanyak pertolongan mujizat yang Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel di dalam tuntunan ataupun Musa. Tapi itulah namanya, kadang-kadang itu sok bilang, ya namanya manusia, gitu. Nah, di situ kita kadang-kadang suka mengeluh, atau kadang-kadang kita suka belelot, balelo, apa yang Tuhan perintahkan kita suka balelo. Balelo tuh nyelengeh gitu, enggak benar-benar menuruti apa yang
itu disebut balelo. Nah, disitulah orang Israel situ tuh sudah Tuhan bilang, jangan menyembah Allah lain ataupun patung-patung. Tapi itulah kadang-kadang namanya juga manusia. Nah, itulah bangsa Israel itu tidak mendengarkan, dia menyembah dewa-dewa dari orang Amori. Tuhan bilang, lah kok dewa patung kok dipercaya? Nah, padahal Tuhan sudah memberikan mujizat pertolongan. Nah, patung itu memang punya mulut, punya mata, tetap punya telinga, tidak bisa ngedengerin apa yang diserukan, apa yang kesusahan, tidak dapat menolong. Nah, akhirnya Tuhan marah sama orang-orang Israel itu, sehingga orang Israel itu diserang ke dalam tangan orang-orang Median, dijajah orang-orang Median selama 7 tahun. Dalam penjajahan itu semua harta bendanya, termasuk ternak, makanan, semua itu dimusnahkan oleh orang-orang Median, sehingga orang-orang Israel hidup dalam kemelaratan. Nah, orang-orang Israel itu akhirnya melarat, nggak punya makanan, nggak punya ini, nggak punya itu, segala harta bendanya sudah dimusnahkan. Akhirnya saking karena takutnya sama orang Median, orang Israel itu membuat suatu tempat persembunyian. Kita takut gini, kalau misalnya zaman perang atau apa, itu kan pasti ada apa ya, banner-banner ya, kalau tidak salah Pak Dokter, itu yang di bawah tanah, banner apa-apa namanya itu kita bersembunyi agar kita tidak dibom oleh musuh kita. Demikian juga dengan orang Israel. Dia karena takut sama orang Median, dia membuat kubu-kubu, banner-banner untuk bersembunyi. Nah, meskipun orang Israel itu di mata Tuhan sudah melakukan suatu kejahatan, menyembah dewa-dewa Amori, tapi Tuhan itu begitu kasih. Walaupun sudah balelo, Tuhan tetap mengasihi orang-orang Israel itu, karena orang Israel sudah tidak bisa bikin apa lagi, hanya di dalam gua. Dan disitulah orang Israel itu berteriak memohon belas kasih Tuhan, dan Tuhan menolong orang Israel itu, yaitu Tuhan mengirimkan Gideon. Tuhan mengirimkan Gideon untuk mengeluarkan bangsa Israel dari jajahan orang Midian. Tapi ya lagi-lagi namanya aku juga manusia. Nah, di situ tuh Gideon pun balelo, dia berdalih, maaf Tuhan, aku nggak berani ngeluarin. Dalam Hakim 6 ayat 13 dan 15, di mana Gideon itu meragukan akan penyertaan Tuhan. Dia sudah dalam mungkin bisa kita buka masing-masing ya, kitab kita nggak usah pakai apa jenenge Pak Dokter kuwi angel buka meneh, wis pokoke ada Alkitab, buka jebret latihan untuk membaca dari Alkitab atau HP pinter. Nah, udah dibukain. Ya, udah, terima kasih. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13 dan 15, Gideon itu meragukan penyertaan Tuhan. Begini di situ bilang. Jawab Gideon kepadanya, yaitu kepada Tuhan, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang disertakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Jadi ragu-ragu, kok kalau memang Tuhan kok menyertai kita, kenapa kok terjadi begini? Gitulah. Nah, disitulah di ayat 13 dan 15, di mana Gideon meragukan akan penyertaan Tuhan. Padahal Tuhan itu tetap menyertai Gideon, juga Musa, Tuhan menyertai, di mana juga Musa, Tuhan memberikan pesan kepada Musa, harus menyampaikan apa yang Tuhan pesankan ini, tapi Musa berdalih juga. Musa berdalih, Musa bilang, Tuhan, aku kok nggak bisa ngomong, aku nggak bisa bersuara. Musa maupun Gideon lupa bahwa lidah kita adalah Tuhan yang membuatnya. Pokoknya mencotot aja deh, nanti Tuhan yang pimpin, nggak usah ragu-ragu. Gimana ya aku mau
menyampaikan pesan ini. Nah, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada Gideon saat Gideon sedang mengirik gandum. Tapi Gideon nggak tahu. Gideon nggak tahu itu bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Itu malaikat Tuhan nggak ngeh gitu, nggak ngeh si Gideon itu. Nah, terus Gideon minta petunjuk kepada orang yang ngajak ngomong. Padahal itu malaikat. Gideon bilang, coba apa yang tunjukkan gitu. Artinya malaikat Tuhan berkata, gini, tapi Gideon membantah, berdalih. Nah, malaikat Tuhan itu menunjukkan kuasa bahwa inilah Tuhan yang menuntun akan menyertai engkau, dan karena malaikat Tuhan membuat suatu api unggun dengan tongkatnya yang membakar roti dan daging, dan disitulah baru Gideon percaya bahwa itu adalah malaikat yaitu Tuhan. Hakim-Hakim 4 ayat 16. Nah, demikian juga dengan Musa, Tuhan pakai Harun untuk sebagai penyambung lidah dari Musa, sehingga ya kita tuh nggak usah terlalu mumet mikir piye nggak usah mumet gimana aku harus ngomong, gimana aku harus nyampaikan. Kayak saya pun pada pagi hari ini mau mumet, nanti kan ada Pak Dokter yang akan menyempurnakan. Pokoknya aku jalan aja, nurutin apa yang Tuhan kehendaki. Wes pokoknya melaku wae. Nanti disitulah Tuhan akan pakai siapa lah tuh Pak Dokter Saud itu seperti Harun. Pak Dokter seperti Harun yang akan sebagai penyambung lidahku menyampaikan firman Tuhan. Nah, disitulah terutama kita dalam kehidupan secara jasmani, rohani, terutama dalam pelayanan, kita kan sering berdalih. Misalnya kayak saya dulu, Joko, aku belum siap bawa firman. Nah, mungkin juga Mbak Eka berdalih, mau aku, bukan aku yang jadi WL hari ini. Nah, itu kita janganlah kita berdalih, mengalir saja. Kalau memang Tuhan kehendaki, itu pasti berjalan dengan cara Jadi kita nggak usah balelo, nggak usah dalih ngenang ini, karena berdalih itu seperti penyakit. Kalau kita nggak mau ngobatin secara tepat dan benar, itu dalih itu akan grogotin, dan dalih satu ke dalih yang lain, dari satu ke dalih yang lain, itu akan terus bergulir di dalam kehidupan kita. Kalau kita terus ada diri kita yang mungkin aku kok orang mampu, aja dikongkon ngene toh Pak Dokter, jangan disuruh gini Pak Joko. Nah, itu tuh bukannya kita apa namanya lebih bergairah, tapi justru malah mandek. Bahkan mungkin kita bisa mundur setapak, kita bisa tidak bisa maju. Kita apalagi baru menghadapin orang-orang di pasti cuma berapa orang. Ya, kalau kita ngadepin orang-orang di luar yang mungkin lebih ganas, orang-orang itu apa ya, atau udah jiper, enggak, kita kan harus tetap membawakan firman. Nah, kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Jangan kita mereminder, jangan, pede aja, pede. Ada Pak Dokter, nanti Pak Dokter yang akan menyempurnakannya gitu. Jadi kita harus terus pede akan penyertaan Tuhan. Janganlah kita berdalih a i u o, karena dalih dari dalih ringan. Perutku sakit Pak Dokter, nggak bisa. Kepalaku sakit Dokter, aku nggak bisa ini bawa firman. Aku sakit gigi Pak Dokter, jangan aku dong Pak Dokter aja deh yang bawa firman. Itu pertama mungkin sakit giginya ringan, tapi dibikin sakit giginya tuh berat gitu, koyok sing buat sakit gigi. Itu. Nah, disitulah kita janganlah berdalih macam, tapi harus kehendaki kita sebelum melakukannya, kita percaya, kita berdoa, pasti Tuhan akan memberikan kemampuan yang akhirnya seperti Gideon sadar, Gideon
bahwa orang Israel keluar dari jajahan orang Median. Demikian juga dengan Musa, Tuhan pakai Harun, Tuhan pakai Bapak Dokter Saud untuk membawakan, menerjemahkan atau menyempurnakan kebenaran firman ini. Terima kasih, pujilah nama Tuhan pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Pak Dokter. Kita berdoa ya. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat firman pada pagi hari ini tentang berdari. Biarlah kami yang ada di Zoom pada pagi hari ini, kami terus mengalir dan mengalir, tidak ada istilah berdalih macam-macam keluar dari saya. Terus percaya dan percaya akan penyertaan Tuhan, akan tuntunan Tuhan, di dalam pelayanan kami, dan kami memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan maupun puji-pujian. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari ini sampai ke malam hari, dan bila kami menjadi dekat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami, tanpa kami berdaya ataupun merasa minder kan tidak mampuan kami dalam diri. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Makasih Pak Dokter. Silakan.